Sahabat Kompas.com, ada kabar terbaru dari sektor teknologi komunikasi tanah air. Satelit Republik Indonesia atau Satria 1 telah diluncurkan pada hari ini, Senin 19 Juni 2023 dini hari. Satelit ini diluncurkan menuju slot orbit 146 derajat bujur timur menggunakan roket Falcon 9 buatan SpaceX. Satelit Satria 1 diharapkan bisa melayani jaringan-jaringan komunikasi dan internet di wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan kabel serat optik. Kabar keberhasilan peluncuran ini pun dikonfirmasi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Arief Trihardianto. Bahwa peluncuran satelit Satria sudah sukses ya, sudah sampai di orbitnya dan mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Peluncuran Satria 1 dilakukan di landasan milik Angkatan Antariksa Amerika Serikat di Tanjung Canaveral, Florida. Mengacu pada roket yang meluncurkannya, penanggung jawab peluncuran satelit multifungsi ini adalah SpaceX, perusahaan milik Elon Musk. Lalu, bagaimana spesifikasi Satria 1? Satelit Satria 1 dirakit oleh perusahaan Perancis, Thales Alenia Space, sejak September 2020 hingga Mei 2023. Mulanya, satelit itu bakal diangkut ke Amerika Serikat untuk diluncurkan menggunakan satu-satunya pesawat kargo terbesar di dunia, Antonov AN-225 Meriah. Namun rencana itu batal karena burung besi itu hancur dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Satelit Satria 1 sendiri mengusung teknologi Very High Throughput Satellite atau VHTS. Menurut studi Bakti Kominfo 2023, satelit Satria 1 diperkirakan mampu melayani dengan kecepatan hingga 150 GB per second. Satelit ini mampu menghadirkan layanan internet di 50.000 titik fasilitas publik. Kecepatan internet di setiap titik layanan publik diperkirakan bisa mencapai 4 MB per second. Meski sudah berhasil diluncurkan, satelit Satria 1 tak bisa langsung beroperasi penuh. Pasalnya, dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi sebuah satelit untuk menjangkau orbitnya. Menurut PT Satelit Nusantara 3 atau SNT, selaku penanggung jawab proyek, dibutuhkan waktu sekitar 145 hari bagi Satria 1 menuju orbitnya. Ketika mencapai orbitnya pada November 2023, PT SNT akan melakukan serangkaian tes. Hal ini berguna untuk memastikan perangkat berjalan normal. Waktu pengujian ini diperkirakan selesai pada akhir Desember. Dengan demikian, Satria 1 siap dijajal per Januari 2024 mendatang. Rencananya kalau mulai beroperasinya untuk titik awal 10 Gbps yang kita miliki untuk satelit ini, kita rencananya di awal tahun 2024 sudah bisa melayani, Pak. Akses digital yang akan dilayani Satria 1 tak diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Layanan tersebut khususnya ditujukan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengatakan, peluncuran satelit ini adalah upaya membangun akses telekomunikasi di wilayah terpencil. Selain itu, penerima akses diprioritaskan pada sektor pendidikan, fasilitas layanan kesehatan, hingga TNI Polri. Akses internet yang disediakan oleh Satria 1 ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di lokasi layanan publik yang belum memiliki akses atau mengalami kualitas internet yang belum memadai. Prioritas utama penerima akses internet dari strata 1 adalah sektor pendidikan, fasilitas layanan kesehatan, kantor pemerintah daerah, serta TNI dan Polri.
Peluncuran satelit Satria 1 ini mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Sekolah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka pun berharap agar satelit tersebut mampu memberikan akses internet di wilayah-wilayah terpencil. Kami mewakili pemerintah daerah Kabupaten Kupang boleh menyampaikan rasa bangga dan terima kasih karena upaya yang besar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo, Tama Bakti, hingga telah mensukseskan peluncuran satelit Satria 1. Dan harapan kami bahwa proyek besar ini sudah selesai, tetapi di daerah kami butuh proyek kecil-kecil juga untuk mensukseskan internet ini. Karena apa? Mengapa kami katakan ini? Karena tentu proyek ini sudah selesai, tapi di desa juga, di kabupaten kita ini masih membutuhkan VSAT untuk menghubungkan menuju ke akses-akses yang diharapkan. Karena itu kami membutuhkan pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mensukseskan ini sehingga tepuk tangan yang meriah ini sampai ke masyarakat. Terima kasih. Saya merasa bangga sebagai salah satu saksi peluncuran Satria. Ya. Menjadi kebanggaan bagi kita di masyarakat. Lalu yang berikut saya akan sampaikan kepada siswa-siswa di SMK Negeri 1 Barat bahwa salah satu peluncuran Satria hari ini menjadi paling terbesar di Asia. Ya. Dan kami juga akan menyampaikan kepada siswa-siswa di SMK Negeri 1 Barat untuk menjadi kebanggaan dan pembangunan TIK di NTT dan Kupang. Dan kami sampaikan kepada Satria untuk bisa melayani tempat yang belum dijangkau oleh internet. Sebagai sebuah satelit, Satria 1 akan mendapat pemantauan dari sejumlah stasiun antariksa di bumi. Nantinya akan ada 11 titik di tanah air yang akan memantau dan mengontrol satelit terbesar di Asia tersebut. 11 stasiun itu berlokasi di Batam, Cikarang, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika, dan Jayapura. Demikian kabar terkini seputar peluncuran satelit dengan kapasitas terbesar di Asia, Satria 1. Simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.